Yo, halo! Kali ini ada handphone 5G murah yang makin murah dan performanya juga gokil di kelas harganya yang sekarang. Ya, jadi ini adalah Itel P55 5G yang harganya udah ada di 1,2 jutaan rupiah, bahkan bisa 1,1 jutaan aja pas lagi ada promo. Nah, dengan harga segitu, handphone ini jadi makin menarik kelihatannya. Tapi nggak usah lama-lama diliatin, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Masih ketutupan nih, ditaruh dulu. Lanjut, ada kertas-kertas, yaitu kartu garansinya yang tentunya resmi. Dan ada petunjuk penggunaannya yang berbahasa Indonesia. Dapat case yang modelnya agak bening burem-burem gitu, tapi termasuknya hard case ya, walaupun tipis. Sayangnya di bagian sampingnya kosong. Terus ada kabel data USB-A to USB-C. Ada warna orange-orange-nya, dan kabelnya ini lumayan tebal, bagus. Nah, walaupun murah, tapi masih dapat charger cuy. Outputnya maksimal di 18 watt ya, 7,5 volt 2,4 ampere. Lumayan nih. Terus dapat SIM ejector yang bentukannya kayak gini, agak beda dari yang pasaran. Udah, nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari Itel P55 5G. Lanjut, cek unitnya. Di sini ada keterangan berbagai keunggulan dari handphonenya ya, ntar dijelasin satu-satu. Ini tinggal diselodotin. Nah, ini dia penampakan dari unit handphonenya. Saya pilih yang warna gold, soalnya kayak masih jarang gitu yang bahas pakai warna ini. Selain itu ada juga yang warna biru dan hijau. Aduh, ini stiker IMEI ganggu banget dah, langsung dikletek ae. Di bagian depannya ini ada layar 6,6 inch yang udah kepasang pelindungnya. Terus atasnya ada earpiece dan kamera 8 megapiksel. Kalau di bawahnya kosong. Di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan tombol power yang sekaligus fingerprint scanner. Terus di sisi bawah ada lubang speaker, USB Type-C, mikrofon, dan masih ada jack audio. Kalau di sisi kirinya, ini ada SIM tray, yang ternyata walaupun bentukannya kecil, tapi udah triple slot. Jadi bisa dual nano SIM plus micro SD sekaligus. Terus di sisi atasnya ini kosong ya. Untuk di bagian belakangnya, di sini ada dua boba yang gede-gede banget. Isinya ada dua kamera yang utamanya 50 megapiksel. Terus ada lampu flash, tulisan 5G dan power, sesuai sama tipenya ya, depannya P. Desainnya ini nggak yang wah banget, tapi di kelas harganya ya udah cukup oke aja lah. Warna goldnya ini menurut saya nggak terlalu emas banget gitu, nggak terlalu yang gonjreng mencolok, lebih ke kuning pucat sih. Finishingnya doff, jadi nggak gampang dekil bekas sidik jari, tapi ini masih kerasa ya shiny-shiny-nya gitu kalau kesorot cahaya. Bahan bodi belakangnya ini plastik, sedangkan sisinya ini berasa metal, yang menurut saya kerasa solid sih. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Itel P55 5G. Langsung cek ke setting, My Phone. Nah, dia pakai Itel OS atau UI-nya v13.0.0. Dan untuk Android-nya versi 13 dengan patch keamanan di 1 Desember 2023. Tapi kalau dari infonya nanti ada updatean ya. Terus untuk RAM-nya total 5,9 GB. Udah kepake 2,9 dan sisanya 3 GB. Kalau mau ditambah juga bisa, ada fitur memfusion sampai 6 GB lagi. Untuk storage-nya ini total 128 GB, udah kepake sekitar 19 GB, jadi sisanya sekitar 109 GB. Tapi memang dari UI-nya ini kelihatan rame ya, kayak banyak fitur gitu, dan bloatware atau aplikasi bawaannya juga ini banyak banget. Entah dari Itel-nya, rombongan Google, bahkan dari pihak ketiga. Memang ada yang bisa di-uninstall dari bawaannya, tapi banyak juga sih yang enggak, cuma bisa disable aja. Sebelum lanjut ke pembahasan lainnya, coba dulu deh kameranya. Dan ini dia hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Itel P55 5G. Ini di 1080 60 fps ya.
Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Kalau dilihat dari sini sih ya nggak stabil-stabil banget, tapi oke lah ya. itel P55 5G ini rilisnya tuh sekitar akhir tahun 2023 dengan harga yang memang 1 jutaan juga. Kalau nggak salah di sekitar 1,6 sampai 1,7 jutaan rupiah. Nah, sekarang makin mantep lagi nih karena udah bisa dapat di harga 1,1 jutaan. Gimana nggak mantep? Di harga segitu udah dapet handphone 5G dengan chipset MediaTek Dimensity 6080, octa-core up to 2,4 GHz, RAM-nya 6 GB, internal 128 GB, GPU-nya Mali G57MC2 dengan layar 90Hz IPS 6,6 inch HD, baterainya 5000 mAh dan menggunakan OS Android 13. Dengan spek kayak gitu, skor benchmark Antutu V10 bisa dapat 430 ribuan. Storage-nya juga udah UFS, yang kecepatan read-nya nyampe 1 GB per second, dan write-nya 537 MB per second. Udah lumayan satset tuh. Ditambah RAM 6 GB, lumayan aman ya buat multitasking maupun main game. Performanya ini udah terbilang kenceng lah di harganya. Saya coba main Mobile Legends dengan settingan rata kanan ultra, ini bisa stabil dapat di 60 fps. Lancar lah pokoknya. Terus kalau coba sekelas Genshin Impact, memang settingan bawahnya itu dapat di terendah. Tapi pas main masih oke loh, cukup stabil di 30 fps. Dan agak jarang frame dropnya. Kecuali nih, pakai settingan 60 fps. Ini baru deh, nggak begitu stabil. Paling dapat di 30-an sampai 40-an fps aja. Jadi emang lebih baiknya pakai settingan bawahan aja sih. Dan ini udah lumayan termasuknya. Terus untuk perimulatoran, main PSP dengan 2 kali resolusi, ini masih bisa cukup anteng di 60 fps untuk sekelas game God of War. Sedangkan kalau main PS2, sekelas game God Hand, memang masih kurang nih. Di 1 kali resolusi aja masih kerasa ya frame drop dan stutteringnya. Mau pakai render Vulkan ataupun OpenGL. Ya walaupun nggak yang parah banget, dan sebenarnya masih oke lah. Apalagi kalau yang pinter utak-atik settingannya. Mungkin bisa jadi lebih nyaman. Kalau untuk kebutuhan aplikasi yang lain, selama saya pakai dalam batas wajar ya, bukan menyiksa, itu menurut saya masih tergolong lancar. Kayak buat sosmed, nyari-nyari barang di toko online, edit video menengah, dan sebagainya. Untuk panas bodinya juga, kalau buat hal-hal yang berat, itu nggak terlalu yang menyiksa panasnya. Maksimal masih di sekitar 40-an derajat. Terus baterainya yang 5000 mAh ini termasuk awet. Screen on time pemakaian saya bisa dapat di sekitar 8-9 jam. Misalkan buat main Mobile Legends satu match sekitar 20 menitan, itu ngurangnya cuma 4%-an aja. Mantap! Dan untuk ngecharge-nya, dari 20% sampai full pakai charger bawaan, makan waktu sekitar 1,5 jam. Nggak yang lama-lama banget kok. Terus untuk fiturnya ini udah cukup lengkap ya. Fingerprint-nya ada, dan menurut saya lumayan cepet loh. Fitur-fitur sistem yang lain ala handphone Cina juga banyak banget, kayak ada temanya, dual apps, kunci dan sembunyiin aplikasi, smart panel, dynamic bar, gesture, kids mode, atau game mode-nya juga ada. Yang saya senengin itu ada fitur game addiction, biar nggak terlalu kecanduan game ya, bakal ngingetin nih kalau udah kelamaan mainnya. Cuma mungkin beberapa ada yang agak riuh ya lihat UI-nya ini, emang berasa rame sih. Terus buat yang nanya NFC, ini sayangnya memang nggak ada ya. Harus sadar diri dan sadar harga juga sih. Selain itu, memang ada beberapa hal lainnya yang dikorbanin di handphone ini. Banyak yang bilang di bagian layar. Ya memang layarnya ini resolusinya cuma HD+. Tapi di harga yang sekarang, untuk kualitas warna dan sudut pandangnya udah kerasa cukup oke menurut saya.
Terus ngomongin modelnya, yang masih ala-ala waterdrop dan bezel samping layarnya ini tebel, ya memang gitu, tapi menurut saya nggak buruk-buruk banget kok. Kecuali emang dibandingin sama handphone keluaran lebih muda, yang di harga 900 ribuan udah dapet layar punch hole, atau malah dibandinginnya sama handphone yang harga di atas ini. Mungkin di bagian sensornya nih, giroskop memang ada, tapi sensor cahaya malah nggak ada, jadi nggak bisa auto brightness. Dan untuk brightness layar di handphone ini memang terbatas, terangnya itu kurang, tapi buat di dalam ruangan udah cukup. Terus touchscreen-nya ini cuma bisa sampai 5 sentuhan sekaligus, dan memang awalnya kayak terlalu sensitif, kadang loncat-loncat juga. Tapi setelah saya update beberapa kali, jadi mendingan. Sekarang posisi udah paling baru ya, dengan security patch-nya ada di 5 September 2024. Tapi untuk versi Android, kayaknya sih bakalan mentok di Android 13. Terus untuk jaringannya ini memang 5G, tapi sampai sekarang daerah di Indonesia belum merata 5G-nya. Masih sedikit banget, di tempat saya aja belum. Tapi itu bukan kekurangan dari handphonenya sih, melainkan si Onono. Yang pasti untuk handphone 5G termurah sekalipun, performa chipsetnya itu biasanya lumayan, kayak di handphone ini. Kalau untuk speakernya di handphone ini masih mono dan standar lah kalau menurut saya. Jangan ngarep yang kayak akan suara ya. Menurut saya, Itel P55 5G ini handphone 5G resmi termurah dan dengan performa yang mantep di kelas harga 1,2 jutaan rupiah. Memang dari harganya yang murah ada berbagai hal yang dikorbankan, tapi ya ingat harganya juga lah. Buat yang ngincar performa di harga yang terjangkau, handphone ini bisa jadi pilihan. Tapi tetap balik lagi, sesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Oke, jadi itulah handphone 5G murah yang makin murah dan performanya yang mantap di harga sejutaan, yaitu Itel P55 5G. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.